bagikan adalah di dalam Yesaya pasal 40 ayat yang ke-29, 30 dan 31. Kita akan melihat di sini ada 3 ayat yang akan kita baca bersama-sama pada saat ini. Yesaya pasal 40 ayat 29, 30 dan 31 saya akan bacakan buat kita semua. Dia berkata begini, Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Puji nama Tuhan, pada kesempatan ini saya ingin berbicara tentang tema pada saat ini, yaitu rahasia kekuatan di saat kita menjadi tak berdaya atau menjadi lelah. Firman Tuhan ini disampaikan oleh Nabi Yesaya kepada bangsa Yehuda pada waktu itu, dan Yesaya bernubuat kepada bangsa Yehuda bahwa satu waktu mereka akan mengalami namanya kehancuran, dan mereka akan mengalami penindasan, mereka akan ditawan, mereka akan mengalami sesuatu kemunduran, bahkan mereka akan mengalami tekanan. Yesaya berbicara pada waktu itu sekitar tahun 700-an sebelum Masehi. Yesaya menyampaikan nubuatan ini kepada bangsa Yehuda pada waktu itu, dan Yesaya sudah mengetahui bahwa ada satu waktu di mana bangsa Yehuda akan mengalami mereka mengalami kehancuran total dan mereka akan mengalami tekanan. Tapi Yesaya memberikan sesuatu yang luar biasa. Ada suatu harapan, ada suatu firman yang disampaikan oleh Tuhan melalui Yesaya. Dia berkata bahwa di tengah-tengah tekanan mereka, di tengah-tengah kehancuran mereka, di tengah-tengah apa yang akan mereka hadapi pada saat itu, tapi firman Tuhan berkata kepada mereka bahwa mereka akan mendapatkan kekuatan, mereka akan mendapatkan kekuatan yang baru, mereka akan mendapatkan sesuatu yang luar biasa di tengah-tengah kehidupan mereka. Dan firman Allah datang kepada Yehuda pada waktu itu dan menyampaikan, jikalau mereka menghadapi sesuatu tekanan nantinya, jikalau mereka mengalami suatu masalah dalam hidupnya, maka ini firman menjadi harapan buat mereka. Ini adalah firman yang menjadi kekuatan buat mereka. Mari kita lihat bersama-sama apa rahasia-rahasia yang firman yang disampaikan Nabi Yesaya ini dalam Yesaya pasal 40 ayat 29. Dia di sini berkata begini, Dia memberi kekuatan kepada yang lelah. Dia memberikan kekuatan kepada yang lelah. Apakah Anda sekarang ini mengalami kelelahan secara rohani? Anda mengalami kelesuan secara rohani? Anda mengalami kelelahan secara spiritual? Anda mengalami kelelahan secara semangat, spirit? Anda mengalami kelelahan? Tapi firman Allah datang kepada kita, kepada Anda semua. Dia berkata, Dia memberi kekuatan kepada mereka yang lelah. Ada satu pengharapan, ada sesuatu yang luar biasa yang Tuhan janjikan. Ketika kita mengalami kelelahan dalam hidup ini, maka Tuhan berkata bahwa Dia akan memberikan kekuatan kepada mereka yang lelah. Wah, puji Tuhan. Seringkali kita menjadi lemah. Saya juga seringkali mengalami spirit yang lemah. Tetapi Tuhan kadang-kadang memberikan kepada saya kekuatan untuk saya bisa maju terus, untuk saya hidup, untuk saya berjuang, untuk saya maju melayani Tuhan. Dan sini katakan, dan menambah semangat kepada mereka yang tiada berdaya. Dia akan memberikan semangat kepada orang-orang yang tiada berdaya. Ada sesuatu yang luar biasa. Mungkin kita tidak punya harapan, kita sulit, kita jalan keluarnya tidak ada. Kita melihat secara pikiran kita bahwa kita sulit untuk menangani masalah ini. Saya sulit untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang saya hadapi. Saya sulit untuk menyelesaikan tekanan-tekanan yang saya hadapi akhir-akhir ini. Tapi firman Tuhan datang kepada kita pada saat ini bahwa Dia akan memberikan semangat kepada kita yang tiada berdaya. Apakah kita sedang mengalami ketidakberdayaan sekarang ini?
Tuhan berkata bahwa Dia akan memberikan kepada kita semangat. Ada semangat, ada spirit yang luar biasa. Ada kekuatan yang baru yang Tuhan berikan kepada kita pada saat ini. Kita sedang mengalami kelesuan. Kelesuan mungkin karena ekonomi, kelesuan mungkin karena sesuatu tekanan-tekanan dalam hidup ini. Tapi firman Tuhan datang bahwa Dia akan memberikan kepada kita semangat. Wow, ayo kita bangkit, ayo kita bersemangat lagi. Ayo kita bersemangat lagi. Dan ayat yang ke-30 dikatakan, orang-orang muda menjadi lelah dan lesu. Wow, ternyata orang-orang muda bisa menjadi lelah. Ada dua perbedaan di sini. Ada orang-orang yang dimana Tuhan memberikan kekuatan. Ada orang-orang dimana Tuhan memberikan semangat. Tetapi ada orang-orang juga yang menjadi lelah. Bahkan orang-orang di sini yang dikatakan oleh firman Tuhan, ayat 30 yang berkata, orang-orang muda menjadi lelah dan lesu. Orang-orang muda bisa menjadi lelah dan lesu. Kenapa sih? Kalau kita melihat secara fisik, orang-orang muda itu kuat. Kalau kita melihat orang-orang muda itu secara kekuatan itu dia powerful. Tapi dia berkata, firman Tuhan bilang di sini bahwa orang-orang menjadi letih dan lesu. Kenapa sih mereka bisa mengalami keletihan, kelesuan dalam hidup ini? Kenapa dia mengalami sesuatu kelesuan? Kalau yang pertama di sini dikatakan bahwa ada orang-orang yang ketidakberdayaannya Tuhan memberikan dia kekuatan, Tuhan memberikan dia semangat. Ada orang-orang yang mengalami kelelahan tapi Tuhan memberikan semangat. Tapi justru di ayat yang ke-30 berkata orang-orang muda menjadi lelah dan lesu. Suatu kontradiksi yang terjadi, suatu perbedaan yang terjadi. Padahal sebenarnya anak-anak muda itu semangat. Padahal anak-anak muda itu powerful. Padahal anak-anak muda itu punya talenta. Padahal anak-anak muda itu punya sesuatu yang luar biasa dalam hidup. Tapi firman Allah berkata, orang-orang muda ini menjadi letih dan lesu. Dan teruna-teruna jatuh tersandung. Coba perhatikan, siapakah teruna-teruna ini? Teruna-teruna adalah orang-orang muda juga. Tapi mereka punya keahlian. Ada teruna-teruna, mungkin ada profesinya sedang dilatih sebagai prajurit. Mereka bisa disebut dengan teruna. Teruna ini adalah orang-orang yang mengalami pendidikan. Mereka mendapatkan pendidikan secara profesional. Tapi firman Allah berkata bahwa mereka akan mengalami kejatuhan. Mereka akan tersandung hidup mereka. Kenapa? Yang tadi pertama itu, di mana Tuhan memberikan semangat kepada orang-orang yang tidak berdaya. Yang pertama itu Tuhan memberikan kekuatan kepada orang-orang yang lelah. Tetapi justru kontradiksi di ayat yang ke-30, orang-orang muda dan teruna-teruna, mereka jatuh dan mereka menjadi lesu dan letih dalam hidup ini. Kenapa? Kenapa? Kuncinya di dalam ayat yang ke-31. Mari kita lihat ayat yang ke-31. Ayat 31 ini adalah sesuatu rahasia di mana kita mendapatkan kekuatan di saat kita mengalami tekanan-tekanan dalam hidup ini. Ayat 31 dia berkata begini. Tetapi, ini tetapinya. Kata tetapi di sini adalah sesuatu lanjutan daripada dua tipe orang ini. Ini ada dua tipe orang, yaitu tipe orang di ayat 29 dan tipe orang yang di dalam ayat yang ke-30. Tipe orang yang pertama itu dia mendapatkan kekuatan. Tapi tipe orang yang kedua di ayat 30 adalah orang ini adalah orang yang mengalami kelelahan, keletihan, lesu dalam hidup ini. Inilah kuncinya. Kenapa ada perbedaan di dalam dua orang ini? Ayat 31. Ini suatu rahasia yang perlu kita belajar pada saat ini. Ayat yang ke-30 31 berkata, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapatkan kekuatan baru. Tetapi orang-orang yang menantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Dan inilah rahasianya. Ketika kita menanti-nantikan Tuhan, orang-orang di sini adalah kata jamak, berarti saya dan saudara. Ada banyak orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan. Dia akan mendapatkan kekuatan yang baru. Wah, puji Tuhan. Ada solusinya. Ada suatu jawaban dari Tuhan sendiri. Bagaimana untuk kita bisa mendapatkan kekuatan di tengah-tengah tekanan,
di tengah-tengah sesuatu membuat kita spirit kita menjadi lemah, yaitu kita menanti-nantikan Tuhan. Pak, bagaimana kita menanti-nantikan Tuhan di sini? Menanti-nantikan Tuhan, saya memberikan penjelasan dari saya bagaimana kita menanti-nantikan Tuhan. Yang pertama adalah menanti-nantikan Tuhan di dalam doa kita. Kita datang kepada Tuhan, doa kita ubah, bukan hanya saja permintaan memenuhi segala keinginan-keinginan daging kita, keinginan-keinginan nafsu kita. Kita berdoa kepada Tuhan sesuai dengan keinginan-keinginan kita untuk kebutuhan-kebutuhan kita. Tapi kita mengubah doa kita menjadi suatu kerinduan kita kepada Tuhan. Kita berdoa kepada Tuhan, kita menanti-nantikan sesuatu dari Tuhan. Kita mulai mengubah doa kita dari doa permintaan untuk kebutuhan-kebutuhan kepada kebutuhan kita secara materi menjadi doa yang profetik, menjadi doa yang menanti-nantikan Tuhan, menjadi doa yang penuh pengharapan dengan Tuhan, menjadi doa di mana kita punya rindu dan lapar dan haus akan Tuhan. Inilah yang akan menjadi kunci di mana kita mendapatkan kekuatan yang baru dari Tuhan. Kita akan mendapatkan kekuatan yang baru dari Tuhan jikalau kita menanti-nantikan Tuhan dalam doa-doa kita. Nantikan Tuhan dalam doa kita. Kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan, aku rindu kekuatan dari Engkau. Tuhan, aku rindu perkara-perkara dari Engkau. Seringkali kebanyakan kita hanya berdoa untuk kebutuhan-kebutuhan jasmani kita. Tapi sudahkah kita berdoa kepada Tuhan untuk perkara-perkara rohani yang besar dari Tuhan? Tuhan, aku mengharapkan Engkau dalam hidup ini. Tuhan, aku mengharapkan kerajaan-Mu dalam hidup ini. Tuhan, aku mengharapkan sesuatu yang spesial, kerohani dari Engkau buat hidupku. Tuhan, aku rindu mana sorgawi dari Engkau. Tuhan, aku rindu makanan sorgawi dari Engkau. Curahkan ya Tuhan dari sorga buat hidupku. Aku perlu kekuatan dari Engkau. Inilah yang menjadi rahasia untuk kita bisa mendapatkan kekuatan-kekuatan yang baru dari Tuhan. Mengapa kita menjadi letih dan lesu? Karena kita sudah tidak menanti-nantikan Tuhan di dalam doa-doa kita. Bahkan kita sudah tidak pernah berdoa lagi. Ayo kita berdoa, ayo kita masuk dalam ruangan doa kita dan rubah doa kita, konsep doa kita dengan menanti-nantikan Tuhan. Rubah konsep doa kita dengan kerinduan, kelaparan dan haus akan Tuhan. Inilah yang membuat kita powerful, spirit kita terus berapi-api, spirit kita terus dengan kekuatan dan semangat dari Tuhan. Dan ketika kita menjadi lelah, maka kita akan mendapatkan kekuatan yang baru dari Tuhan. Yang berikut, bagaimana untuk kita menanti-nantikan Tuhan? Yaitu kita selalu hidup dalam firman. Kita selalu membaca firman. Kita selalu hidup dalam firman Tuhan. Kita selalu merenungkan firman Tuhan. Itulah yang akan membuat kita menanti-nantikan Tuhan. Walaupun kadang-kadang kita menjadi bosan ketika kita membaca Alkitab. Tapi kita tidak boleh bosan. Kita harus terus lakukan continue setiap saat, setiap hari. Kita harus melakukan terus-menerus setiap saat. Itulah yang akan menjadi rahasia kita mendapatkan kekuatan-kekuatan baru dari Tuhan. Kadang-kadang iblis menaruh pikiran-pikiran dalam diri kita. Kadang-kadang iblis menyerang pikiran kita dan hati kita sehingga kita menjadi letih dan lesu. Tapi ketika kita datang kepada Tuhan dengan firman Tuhan, setiap hari kita baca dan merenungkan firman Tuhan, maka itulah yang akan membuat kita mendapatkan kekuatan yang baru dari Tuhan. Yang berikut, bagaimana kita menantikan Tuhan adalah dari perkataan iman yang kita ucapkan setiap hari dalam hidup ini. Kita berkata-kata dalam perkataan iman dalam hidup ini. Setelah kita berdoa, setelah selesai kita Tuhan, maka di dalam pekerjaan kita, ketika kita bekerja sehari-hari, mungkin kita bekerja di kantor, mungkin kita bekerja dalam perusahaan, mungkin kita sedang memimpin bisnis kita, mungkin kita sedang memimpin segala usaha kita, mungkin sedang kita ada di dapur dan sebagainya. Dalam kegiatan kita sehari-hari, kita mulai berkata-kata
dalam iman kita, Tuhan, saya percaya saya akan mengalami kemurahan Tuhan. Tuhan, saya percaya saya mengalami Tuhan. Tuhan, saya lapar dan haus, akan penuhi terus hidup saya dengan kekuatan dari Tuhan. Bahkan ketika kita mulai beraktivitas, bisa saja kita mulai berdoa dengan Tuhan, bersekutu dengan Tuhan. Mungkin di mobil kita mulai menyembah Tuhan, kita mulai berpasar. Inilah kita mendapatkan kekuatan baru. Inilah kita rahasia untuk kita mendapatkan kekuatan yang baru, yaitu kita menanti-nantikan Tuhan. Di dalam perkataan iman kita, kita berkata dengan iman kita kepada Tuhan. Tuhan, sesuai dengan firman-Mu, Engkau berfirman kepadaku, maka itu pasti akan terjadi. Dan itulah yang akan membuat kita powerful dan semangat setiap hari. Kita akan hidup setiap hari dalam kemenangan. Kita akan, spirit kita dalam Tuhan berapi-api. Spirit kita dengan Tuhan itu menyala-nyala. Kenapa? Karena kita terus berkata-kata dengan iman, sesuai dengan firman Tuhan, sesuai dengan kebenaran. Nantikan Tuhan. Tuhan, aku percaya aku akan mengalami kebangunan rohani. Tuhan, aku percaya aku mengalami sesuatu spesial dari Tuhan. Tuhan, aku berikan hidupku kepada Engkau. Tuhan, pakai aku. Tuhan, aku ingin mengalami kebangunan rohani. Tuhan, aku ingin mengalami sesuatu yang dari Tuhan. Inilah yang aku berdoa setiap saat. Inilah yang aku kadang-kadang berdoa ketika dalam aktivitas saya, ketika saya ada di kendaraan, saya memuji dan berkata kepada Tuhan dengan iman. Inilah yang membuat spirit kita kuat, dan kita akan menjadi kuat menjalani kehidupan dalam hidup ini, apapun walaupun kita menghadapi tekanan. Dan ketika kita menjadi kuat, apa yang terjadi? Di dalam firman Tuhan dia sini berkata, mereka seumpama raja wali yang naik terbang. Wow, ini Nabi Yesaya berkata bahwa ketika orang-orang yang sudah mendapatkan kekuatan dari Tuhan, ingat, ketika orang itu sudah mendapatkan kekuatan dari Tuhan, ketika orang-orang itu sudah mengalami sesuatu dari sorga, dari sesuatu ilahi dari Tuhan, maka dia berkata, dia akan menjadi seumpama raja wali naik dan yang naik terbang. Dia akan diumpamakan oleh Yesaya, dia akan menjadi seorang seperti burung raja wali yang naik terbang. Raja wali itu pasti ketika dia menghadapi badai, dia akan terbang. Dia akan mengepakkan sayapnya dan dia akan terbang ke lebih tinggi, dan dia akan terbang walaupun ada badai, walaupun ada angin, dia terus terbang tinggi. Kenapa? Dia sudah mendapatkan kekuatan dari Tuhan. Wow, ini rahasianya. Ketika kita mendapatkan kekuatan yang baru dari Tuhan, ingat, kekuatan yang baru, bukan kekuatan yang lama, Bapak Ibu Saudara sekalian, tapi kekuatan yang baru. Dan kekuatan yang baru ini dapat dari mana? Yaitu kita menanti-nantikan Tuhan. Oh haleluya. Dan ketika kita sudah mendapatkan kekuatan yang baru, maka kita akan menjadi seperti raja wali yang naik tinggi. Kita akan menjadi seperti raja wali yang naik terbang tinggi ke angkasa, ke awan-awan. Walaupun ada badai, walaupun ada angin, tetap kita tetap terbang bersama dengan Tuhan. Dan dengan kekuatan sayapnya, mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Oh, ketika kita berlari-lari dalam pelayanan, ketika kita berlari-lari bersama dengan Tuhan, kita tidak akan merasa bosan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Justru kita punya antusias dengan Tuhan. Ketika kita berlari-lari dengan Tuhan, dengan panggilan kita, dengan kesetiaan kita, kita tidak akan menjadi bosan. Kenapa? Karena kita sudah mendapatkan kekuatan yang baru itu. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Orang berlari biasanya menjadi lesu, kan? Orang berlari biasa menjadi capek. Tapi ketika dia sudah mendapatkan kekuatan yang baru dari Tuhan, sekali lagi kekuatan yang baru, bukan kekuatan yang lama. Dia mendapatkan kekuatan yang baru dari Tuhan, maka dia akan berlari, tidak akan menjadi lesu. Ketika kita mendapatkan kekuatan yang baru dari Tuhan, ingat, kita akan terus berapi-api. Ada spirit dari diri sini, ada roh dari dalam diri kita ini yang terus membakar, sehingga kita terus akan berlari bersama dengan Tuhan, dengan panggilan kita, dengan apa yang Tuhan taruh dalam diri kita. Kita terus berlari-lari dengan Tuhan,
Tuhan, dan kita tidak akan menjadi capek. Kita tidak akan menjadi capek. Kenapa? Karena kita sudah menantikan Tuhan. Dan mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Wow, orang berjalan pasti menjadi lelah. Kenapa kerohanian kita menjadi lelah ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan? Kenapa kita menjadi lelah ketika kita mengikuti Yesus? Tekanan datang, kita menjadi capek dan lelah. Karena kita tidak pernah lagi menanti-nantikan Tuhan. Kita tidak memberikan waktu bagi Tuhan, bersama dengan Tuhan untuk kita nantikan Tuhan. Ayo kita bawa hidup kita untuk kita menantikan Tuhan. Ini rahasia yang penting buat kita pada saat ini yang saya sampaikan, bahwa kita perlu menantikan Tuhan. Ketika kita menantikan Tuhan, maka kita berjalan dalam satu langkah kepada langkah yang lain. Kita berjalan sampai pada langkah-langkah terakhir kita. Kita tidak akan menjadi lelah. Kenapa? Karena ada kekuatan yang baru dari Tuhan. Haleluya, haleluya. Apakah saat ini kita sedang mengalami keletihan dan kelesuan dalam hidup ini? Apakah saat ini kita mengalami sesuatu yang begitu menekan hidup kita sehingga kita menjadi lesu? Berdengan Tuhan kita menjadi lesu, baca firman Tuhan menjadi lesu, hidup ini tidak bergairah lagi. Kita harus masuk dalam penanti-nantian dengan Tuhan, masuk dalam hadiratnya Tuhan, sehingga kita akan mendapatkan kekuatan baru dari Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita menanti-nantikan Tuhan supaya kita mendapatkan kekuatan yang baru. Jangan kita berikan waktu kita kepada hal-hal yang, tapi berikan waktu kita untuk datang menanti-nantikan Tuhan dalam hidup ini. Puji nama Tuhan, demikian firman Tuhan. Kiranya renungan firman Tuhan pada malam hari ini bisa menguatkan kita saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.